ada beberapa langkah yang harus kita lakukan sebelum kita memulai ibadah agung, ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan qiyamul lail di malam-malam hari di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah mari kita mengaudit hati kita, melakukan muhasabah sebagaimana Al-Quran perintahkan setiap jiwa untuk mempertanyakan apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Agar senantiasa kita memperhatikan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, apa yang akan kita persembahkan, apa yang kita lakukan esok hari, senantiasa harus kita lakukan evaluasi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi, dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat satu-satunya pencipta alam semesta ini, yang berikan kita nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat kita dapat mengenalnya, mengenal petunjuk-petunjuknya, mengenal risalahnya. Allah hadirkan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini, turun-temurun, dan menjadi mata rantai estafet bagi umat manusia agar dapat memakmurkan bumi dengan seluruh isinya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah, menjadi khalifatullah di atas muka bumi ini yang betul-betul bertanggung jawab, dapat mengemban amanah, dan kita dapat meriset spiritual kembali di bulan suci Ramadan yang insya Allah akan menyapa dan bersama kita dalam beberapa hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah kehidupan kita yang hiruk pikuk, di tengah target-target pekerjaan kita yang tidak ada habisnya, dan budaya yang memuja kecepatan, maka banyak di antara kita yang mengalami kehidupan yang serba paradoks. Hidup kita ini semakin sibuk, tetapi jiwa kita mengalami keterasingan dan kesunyian. Fisik kita produktif, tetapi jiwa kita lelah secara batin. Inilah yang disebut dengan fenomena yang sering kita dapati di tengah-tengah kita sebagai spiritual burnout, kelelahan rohani kita, yang lahir bukan karena kita kekurangan
aktivitas, kekurangan pekerjaan. Tapi justru hal itu lahir karena kita kekurangan, bahkan kehilangan makna dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd telah memberikan peringatan kepada kita pentingnya kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa mengingat asalnya dari mana, menjalani hidup di dunia untuk apa, dan kita akan kembali setelah kita menyelesaikan tugas kita di muka bumi ini untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Keistimewaan dan keunggulan Al-Quran adalah dia senantiasa menyapa jiwa manusia. Dia menyapa akal fikiran manusia. Dia menyentuh hajat manusia yang terdalam untuk senantiasa dia mengingat fungsinya sebagai hamba Allah. Mengingatkan kita agar kita senantiasa memiliki tanggung jawab dan kesadaran untuk menghadirkan nilai-nilai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitas kita. Namun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada realitasnya kadang-kadang kita ini mengalami hal yang paradoks. Banyak di antara kita ibadah sering kita jalani sebagai rutinitas saja. Salat kita kadang tepat waktu, tetapi pikiran masih tertinggal di ruang-ruang kerja kita. Puasa kita nanti di bulan Ramadan, kita menahan lapar dan dahaga, tetapi hati kita, perhatian kita justru haus terhadap pengakuan-pengakuan sosial. Agama yang seharusnya menjadi oase di tengah kebisingan dan kekeringan nilai, justru di sini kita mempraktekkan agama tetapi kita jauh dari ruhnya. Maka itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa at-ta'ab was sahar. Berapa banyak orang yang berpuasa terutama di bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain rasa lapar dan dahaga. Berapa banyak orang yang qiyam, berdiri semalam suntuk di bulan Ramadan untuk salat tarawih, salat qiyamul lail dan lain sebagainya, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lelah dan tidak tidur semalaman. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama 11 bulan kita menjalani kehidupan kita, aktivitas kita di bulan Ramadan, jiwa kita sering terpapar oleh distorsi-distorsi, dan kita mengalami begitu banyak distraksi dalam kehidupan spiritual kita, dalam ruhaniyah kita. Distraksi yang dimaksud atau distorsi rohani yang dimaksud itu adalah semakin lebarnya jarak antara apa yang kita yakini ketika kita sedang beribadah dan bagaimana nilai itu hadir di ruang-ruang kehidupan kita. Inilah yang disebut oleh Al-Quranul Karim, disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengkritik perilaku masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah di Mekah bukan artinya masyarakat yang bodoh, yang jahil, tidak punya ilmu pengetahuan. Masyarakat jahiliyah disebut dengan jahiliyah karena mereka menguasai ilmu-ilmu tentang dunia, tetapi mereka sangat bodoh dan jahil, tidak mengerti mau kemana hidup mereka, siapa Tuhan mereka, dan bagaimana mereka harus bertanggung jawab kelak di yaumil akhir. Maka itulah Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 7, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka
orang-orang jahiliyah itu dan peradaban-peradaban yang mirip dengan peradaban jahiliyah itu, masyarakatnya, elitnya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia. Hanya kulit luarnya kita ketahui. Kita menikmati, kita merasakan hidup yang enak, yang nyaman, hanya lahiriahnya saja dari kehidupan dunia ini. Sementara kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sementara terhadap akhirat mereka itu lalai. Mereka punya ilmu tentang dunia. Mereka bisa membangun ini dan itu di atas muka bumi, tetapi jiwa mereka miskin, jiwa mereka kering, jiwa mereka merintih, tidak pernah mendapatkan nutrisi, tidak pernah mendapatkan makanan hati yang bergizi. Dibiarkan hatinya terlantar, dibiarkan hatinya sengsara. Kenapa? Karena tidak pernah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Distorsi semacam inilah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan pribadi-pribadi yang taat, tetapi taatnya hanya simbolik saja. Rapuh dia secara moral. Berapa banyak kita mendapatkan ibadah kehilangan daya perubahannya, daya transformasinya. Berapa banyak ibadah kita dilakukan secara masif, secara kolosal, terutama di bulan Ramadan, ramai nanti masjid-masjid, ramai nanti kegiatan-kegiatan keagamaan. Tetapi justru disinilah tantangan kita. Ketika kita mengisi ibadah di bulan Ramadan, ketika kita kehilangan daya untuk membentuk ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal, maka hiruk pikuk Ramadan itu akan kita ubah pula mengikuti selera hawa nafsu kita, menjauh dari nilai-nilai substansi yang mengajak dan membentuk karakter ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dirahmati Allah, inilah jawaban atas pertanyaan yang serius. Kenapa di negara-negara yang masyarakatnya religius seperti Indonesia justru angka korupsi tetap tinggi, dan sementara di negara-negara sekuler bahkan ateis gak kenal Tuhan, indeks korupsinya kok rendah? Kita tidak sedang mencari-cari alasan atau berapologi dengan menjawab pertanyaan di atas. Pada saat kita dihadapkan pada pilihan yang tidak ideal, apakah kita mau menjadi negara dan masyarakat yang berketuhanan tetapi korupsi dan kemiskinan semakin tinggi, ataukah kita ingin menjadi masyarakat dan negara yang sekuler bahkan ateis tetapi bersih dari korupsi dan kesejahteraan cukup tinggi? Kenapa? Karena rumusan dari agama kita, rumusan agama Islam ini sangat jelas, bahwa ajaran agama yang dijalankan secara konsisten dan substantif, menyentuh nilai-nilai dasarnya, dihayati, kemudian diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebatas formalitas, pasti ajaran agama ini akan melahirkan masyarakat dan negara yang adil dan makmur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kepada kita akan datangnya masa-masa ketika Islam ini hanya tersisa namanya. Sayati alaikum zamanun la yabqa minal islami illa ismu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuh masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Akan datang masa kepada kalian di mana tidak tersisa Islam itu kecuali hanya namanya saja, simbol-simbolnya. Marak kita mengusung simbol-simbol Islam, tetapi kering dari hidayah Allah. Al-Quran ada di mana-mana, numpuk di rak-rak kita, di masjid dan surau kita, tetapi yang tersisa hanya tulisannya saja, sementara bacaannya, tadabburnya, penghayatannya, pemahamannya tidak pernah kita sentuh barang sedikit pun. Inilah yang menyebabkan teks Islam itu kehilangan rohnya. Teks yang agung dan mulia ini tidak lagi bisa membentuk perilaku kita,
sehingga citra Islam yang mulia ini menjadi tercoreng dan menjadi terhina di mata dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita harus melakukan muhasabah. Kita harus mengevaluasi diri kita, meriset spiritual kita dengan ibadah puasa ini. Di mana puasa ini adalah intinya adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar niat di awal ibadah, melainkan keikhlasan inilah yang akan membersihkan jiwa kita dari racun-racun, dari kecanduan validasi sosial. Dan di dalam puasa itu ada nilai kesabaran. Sabar bukan berarti defensif. Sabar bukan berarti bersikap pasif atau menunggu saja, tetapi sabar adalah bentuk perlawanan terhadap budaya yang serba instan dan yang menghancurkan nilai-nilai rohiyah kita. Di dalam puasa ada nilai empati dan kejujuran yang bukan sekedar akhlak individu, tetapi empati dan kejujuran yang diajarkan dan ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah puasa ini adalah pondasi bagi kesehatan hubungan manusia di tengah dunia yang semakin individualistik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum bagi kita untuk meriset spiritual kita. Bukan sekedar untuk mengubah jam makan, apalagi jam tidur, tetapi sebagai karantina rohani yang Allah siapkan untuk memulihkan kerusakan sistem atau error sistem yang ada dalam diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mengajarkan kepada kita bahwa puasa ini melatih kesadaran, melakukan tindakan dalam hidup kita ini agar senantiasa memiliki kesadaran kepada Allah, sadar kepada diri kita sendiri, dan sadar kepada sesama. Tanpa kesadaran ini, maka Ramadan hanya akan menjadi siklus biologis di mana kita merasakan rasa lapar dan dahaga pada jam-jam tertentu, lalu berlalu begitu saja tanpa jejak yang dapat merubah perilaku kita. Hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa langkah yang harus kita lakukan sebelum kita memulai ibadah agung, ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan qiyamul lail di malam-malam hari di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah mari kita mengaudit hati kita, melakukan muhasabah. Sebagaimana Al-Quran perintahkan setiap jiwa untuk mempertanyakan apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Agar senantiasa kita memperhatikan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, apa yang akan kita persembahkan, apa yang kita lakukan esok hari, senantiasa harus kita lakukan evaluasi. Yang kedua adalah penataan ulang orientasi kita. Dengan mentajdid niat kita, memperbaharui niat kita. Untuk apa kita berpuasa? Bagaimana tata cara kita berpuasa bukan hanya memenuhi syarat rukun dan sahnya puasa, tetapi bagaimana bisa kita berpuasa sebagaimana kualitas puasanya Rasulullah SAW. Bukan hanya dalam hal memperhatikan fikih puasa, tentang syarat dan rukunnya puasa. Kalau syarat dan rukunnya puasa, kita sah puasa kita kalau kita menahan diri, tidak makan dan tidak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi apakah di sisi lain kita mendapatkan pahala dari puasa itu? Banyak orang yang berpuasa tetapi dia masih menggunjing orang. Dia puasa, secara lahiriah tidak makan, tidak minum. Tapi secara hakikatnya dia sedang memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Apakah kita mau berpuasa model seperti itu?
Mari kita bayangkan jika seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup hari ini, berada di tengah-tengah kita dan akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Ya. Bayangkan saja, jangan bermimpi Rasulullah untuk hidup lagi, tapi bayangkan seandainya beliau hidup di tengah-tengah kita sekarang, berpuasa di zaman yang serba rusak ini. Apakah beliau akan membiarkan puasanya kemudian diisi dengan hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari validasi sosial, cuek dari penderitaan orang lain, penderitaan kaum mustad'afin, dan juga yang tidak peduli kepada fakir miskin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan Ramadan ini, setiap lapar kita, setiap dahaga kita, sebagai proses penyelarasan hidup kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjalankan ibadah puasa ini bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban-kewajiban kita. Yang ketiga, mari kita melakukan aksi-aksi keseharian kita dengan menghidupkan nilai-nilai praktik yang nyata dalam kehidupan kita. Kejujuran, empati di ruang kerja, pengendalian diri ketika kita berkomentar di media sosial dan lain sebagainya. Inilah bentuk ibadah yang perlu kembali kita hidupkan ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum mereset spiritual kita, memulai kehidupan kita dengan yang lebih baik, bukan hanya sekedar ritual tahunan, bukan hanya sebagai ikut-ikutan saja, bukan hanya semangat di awal, tetapi kemudian luntur semangat kita di pertengahan, apalagi di akhirnya. Marhaban ya Ramadan, mari kita tata ulang kehidupan kita, kita perbaiki kehidupan kita, cermin hidup yang sudah retak, dan mari kita senantiasa membuka lembaran baru di bulan Ramadan ini agar keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taufiknya senantiasa membersamai kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadikan kita menjadi hamba yang lebih baik, menjadikan hamba yang lebih memahami hakikat arti daripada kehidupan ini, dan bagaimana kita menjadikan Ramadan ini agar bermanfaat untuk diri kita, untuk umat kita, dan untuk masa depan peradaban Islam yang agung ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad adana ma ahata bi ilmuk wa khatta bi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Wardallahum an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansuril islam wa 'izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma sallimhu lana wa tusallimna ila Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia. Karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibrah atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.